Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan ke-14 kuliah pengolahan data perikanan. Adapun topik yang akan kita pelajari adalah komunikasi dalam penyajian statistik perikanan. Yang pertama, kita harus mengetahui definisi dan jenis komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi didefinisikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Juga komunikasi disetarakan dengan hubungan, kontak, atau perhubungan. Pada definisi lain, komunikasi dikatakan sebagai proses yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah siapa, yang kedua mengatakan apa, lalu yang ketiga melalui saluran apa, yang keempat kepada siapa, dan yang kelima dengan dampak apa. Siapa atau pemberi pesan disebut komunikator, sedangkan kepada siapa atau penerima pesan disebut komunikan. Berdasarkan saluran yang digunakan, proses komunikasi bisa bersifat satu arah atau dua arah. Saluran komunikasi seperti radio atau TV, selain interaktif, telegram, bentuk tertulis lainnya disebut komunikasi satu arah. Sebaliknya, saluran telepon atau HP dan bertemu langsung face-to-face kontak disebut komunikasi dua arah. Pada sistem ini, komunikasi bisa memberikan respon secara langsung terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator, namun pada kondisi yang lebih luas, sistem komunikasi juga dibedakan menjadi 3, ialah komunikasi tertulis, komunikasi verbal atau menggunakan suara, dan komunikasi nonverbal atau menggunakan isyarat seperti gerak tubuh, wajah, mata atau bisa juga suara nonverbal. Penyajian hasil analisis statistik perikanan ialah salah satu bentuk komunikasi tertulis menggunakan grafik, tabel, atau pernyataan singkat. Setelah disajikan, komunikan bisa memberikan respon secara langsung sehingga bisa dikatakan sebagai persiapan komunikasi dua arah. Lalu kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu komunikasi statistik perikanan. Target audiens atau komunikan dalam komunikasi statistik perikanan bervariasi. Terdiri dari kelompok pemerintah atau regulator seperti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, bupati atau gubernur, lalu Menteri Kelautan Perikanan maupun Presiden. Kemudian yang kedua adalah bisnis termasuk pengguna atau user seperti eksportir ikan, petambak, nelayan, petani ikan, pengolah, pedagang ikan, atau investasi perikanan lainnya. Lalu yang ketiga akademisi seperti dosen, mahasiswa, peneliti, ataupun pakar. Lalu yang keempat adalah politikus seperti DPR ataupun DPD. Lalu yang kelima adalah pegiat atau mitra seperti LSM, advokasi, konservasi, dan sejenisnya. Pemerintah memerlukan analisis statistik perikanan sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan program yang sedang berjalan. Keberhasilan bisa dijadikan pertimbangan untuk melanjutkan atau duplikasi program. Sebaliknya, kegagalan akan membuat manajemen menata ulang program perikanan. Informasi dari statistik juga menjadi dasar untuk menentukan
kebijakan perikanan yang baru. Kelompok bisnis akan memanfaatkan informasi perikanan untuk melakukan perluasan atau strategi bisnis lainnya yang lebih efektif. Sebagai contoh, jika hasil tangkapan tuna sudah melebihi kuota, maka operasi tuna longline akan diturunkan. Akademisi atau akademia memerlukan informasi dari statistik perikanan untuk menentukan agenda penelitian mereka. Sedangkan politikus biasanya memerlukan informasi statistik untuk melemahkan atau menguatkan suatu agenda politik. Para pegiat umumnya menggunakan informasi statistik sebagai usaha untuk membela kepentingan atau keberpihakan mereka terhadap misi kelompok penggiat. Pada bagian ketiga, mari kita perhatikan pemusatan produksi atau LQ dari perikanan budidaya air tawar pada masing-masing kabupaten di Jawa Timur. Ada beberapa informasi penting yang bisa kita sampaikan atau komunikasikan tergantung dari kepentingan komunikan. Nah, di sini yang bertindak sebagai komunikator ialah pakar perikanan atau analis data statistik. Perhatikan bahwa nilai LQ lebih besar dari 1 menunjukkan terjadinya pemusatan produksi pada wilayah kabupaten tersebut. Nilai LQ lebih besar dari 1 untuk budidaya ikan lele terjadi pada 20 kabupaten dari 29 kabupaten di Jawa Timur. Kembali kepada proses komunikasi di atas, ialah siapa, komunikator, menyampaikan apa, pesan inti, lalu menggunakan saluran apa, kepada siapa atau komunikan, dan memberikan dampak apa. Jenis pesan yang disampaikan terkait LQ ikan lele akan tergantung dari kepada siapa atau komunikan dan apa dampaknya. Lalu mari kita bahas pesan inti yang dilakukan kepada masing-masing komunikan. Pertama, komunikasi kepada pemerintah. Bentuk penyajian tertulis disampaikan melalui tabel tersebut. Nilai LQ lele lebih besar dari 1 diberi warna tebal. Lalu komunikasi verbal berupa pemusatan produksi budidaya lele terjadi pada 20 dari 29 kabupaten di Jawa Timur. Teknologi budidaya ikan lele sudah dikuasai oleh sebagian besar masyarakat petani ikan di Jawa Timur. Lalu dampak pada komunikan atau pemerintah, di mana pemerintah berkeinginan menambah program subsidi budidaya ikan lele pada 9 wilayah kabupaten lainnya. Kemudian bisa berupa pemerintah mulai memikirkan program pemasaran hasil produksi panen dan diversifikasi produk ikan lele. Kemudian pemerintah berhasil mentransformasi teknologi budidaya lele kepada petani kecil atau mikro. Kemudian dampak pada pengusaha, di mana pengusaha tidak akan mengembangkan budidaya lele kecuali bisa menekan biaya produksi. Lalu pengusaha kemungkinan mencari peluang pasar ekspor terhadap hasil panen petani dari 20 wilayah kabupaten. Lalu pengusaha juga akan mengembangkan industri olahan ikan lele. Pada bagian yang keempat, kita akan lebih dalam mengenai tabel tersebut. Dan ternyata kabupaten di Jawa Timur mengalami pemusatan budidaya yang bervariasi. Ada 2 kabupaten dengan nilai LQ lebih besar dari 1 pada 5 kategori spesies budidaya. Kabupaten tersebut ialah Banyuwangi dan Tuban. Lalu kabupaten dengan nilai LQ lebih besar dari 1 pada 4 kategori spesies budidaya ialah
Bojonegoro, Kediri, Lamongan, dan Madiun. Lalu sebaliknya, kabupaten dengan tanpa nilai LQ lebih besar dari satu-satunya ialah Kabupaten Jombang. Komunikasi kepada pemerintah disampaikan dalam bentuk penyajian tertulis melalui tabel nilai LQ. Lalu komunikasi verbalnya ialah Jombang merupakan satu-satunya kabupaten tanpa pemusatan produksi budidaya ikan. Hal ini kemudian berdampak pada komunikan. Dalam hal ini adalah pemerintah, di mana pemerintah memilih pemuda pelopor dari Kabupaten Jombang untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Tuban dan Banyuwangi dalam rangka untuk mempelajari kemungkinan dan peluang budidaya beberapa jenis ikan. Lalu berikutnya, pemerintah juga dapat memberikan subsidi atau bantuan kepada beberapa kelompok pemuda yang berniat mengembangkan budidaya ikan di Kabupaten Jombang. Selanjutnya, bahasan kita yang kelima adalah volume produksi dan harga ikan. Gambar atas menunjukkan volume produksi perikanan laut, sedangkan gambar yang bawah menunjukkan harga ikan berdasarkan wilayah provinsi di Indonesia. Data ini merupakan data tahun 2017. Jika dianggap sebagai dua grafik yang terpisah, maka informasi yang bisa disampaikan dari kedua grafik ialah sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera Utara, Maluku, Jawa Timur, dan Papua Barat adalah 4 provinsi dengan volume produksi perikanan laut tertinggi di Indonesia. Lalu yang kedua, sebaliknya Yogyakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur ialah provinsi dengan urutan volume produksi terendah. Lalu yang ketiga, Kalimantan Utara dan Yogyakarta ialah 2 provinsi dengan harga ikan tertinggi. Sebaliknya, jika informasi pada kedua grafik disatukan, maka volume produksi perikanan laut di suatu wilayah akan berbanding terbalik dengan harga ikan di wilayah tersebut. Komunikasi kepada pemerintah dapat dilakukan secara tertulis melalui kedua grafik tersebut. Lalu secara verbal disampaikan bahwa volume produksi perikanan laut di suatu wilayah atau provinsi akan berbanding terbalik dengan harga ikan di wilayah tersebut. Kemudian apa dampaknya? Ya, dampaknya pada komunikan atau pemerintah akan merancang program perbaikan jalur distribusi agar harga ikan bisa setara di setiap wilayah. Lalu komunikasi kepada nelayan juga dapat dilakukan melalui dua grafik tersebut. Kemudian secara verbal disampaikan bahwa karena volume produksi yang relatif rendah, harga ikan di Provinsi Yogyakarta dan Kalimantan Utara lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Lalu dampaknya apa? Dampaknya adalah beberapa nelayan kemudian bisa mengambil keputusan untuk menangkap ikan dan mendaratkan hasil tangkapan di Provinsi Yogyakarta dan Kalimantan Utara. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang keenam, yaitu contoh komunikasi. Contoh ini diwakili oleh dua video, yaitu video dari Ibu Susi dan yang kedua adalah video dari pimpinan Sunda Empire. Sebelum kita melihat video, maka kita perlu ingat-ingat kembali definisi dari proses komunikasi, di mana terdiri dari 5 tahapan, yaitu siapa, menyatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa. Lalu mari kita
Lihat video yang pertama. Wah, selamat ya buat Ibu Susi. Yang membuat saya ya kagum sama Ibu Susi itu adalah dia salah satu menteri yang she knows what she's doing. Dia tahu banget apa yang sedang dia kerjakan ini. Dia tahu masalahnya apa dan how to solve it. Betul, dan banyak juga masyarakat yang menaruh perhatian dengan sikapnya yang dikatakan anti elit ya. Berbeda dengan banyak sekali pejabat-pejabat apalagi yang selevel menteri sama dengan dirinya. Iya, nah ini bicara tentang Ibu Susi. Sekarang pun menjadi perhatian lagi sekarang, tapi bukan perhatian dari dunia internasional. Yap. Dari netizen. Dari netizen tanah air ya. Iya, ini ada ancaman yang dilontarkan oleh Ibu Susi lewat Twitter. Ancamannya nggak main-main loh, Dania. Betul, kita berdua kayaknya akan lewat dari ancaman itu ya. Karena ia akan menenggelamkan siapapun warga Indonesia yang tidak mau makan ikan. Kampanyekan untuk Lagi-lagi aksi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti menarik perhatian netizen. karena ikan Melalui akun Twitter KKP dengan gaya bicara khasnya, Susi mengancam akan menenggelamkan bagi warga Indonesia yang tidak mau makan ikan. yang tidak makan ikan saya tenggelamkan. Sontak netizen pun bereaksi. Beberapa netizen merespon kecaman tersebut dengan pengakuan bahwa mereka suka makan ikan. Bahkan beberapa reaksi dijawab kembali oleh Susi sehingga suasana timeline Twitter begitu menghibur. Yang tidak makan ikan saya tenggelamkan. Fajar Fadilah, CNN Indonesia. Tuh. Wah, takut dong ya. Yang tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Tapi itu gerakan menarik loh kalau memang betul-betul ya dijadikan sebagai sebuah gerakan serius. Nanti dari anak-anak kecil di sekolahan, ibu gurunya ketika mereka masuk nanya dulu, udah makan ikan atau belum? Udah makan ikan atau belum? Jadinya akhirnya jadi tertanam secara tidak sadar. Betul. Yang makan ikan itu. Kalau kita perhatikan, unsur-unsur dari tahapan komunikasi tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama siapa? Yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan, Ibu Susi Pujiastuti. Lalu yang kedua menyatakan apa? Yang tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Itu pernyataannya. Lalu yang ketiga salurannya apa? Melalui YouTube, yaitu melalui komunikasi verbal. Yang keempat, kepada siapa? Ya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lalu yang kelima, dampaknya apa? Dampaknya bisa terkait dengan pentingnya asupan gizi ikan. Yang kedua, meningkatkan konsumsi protein ikan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita lihat video yang kedua. Terima kasih Bang Karni dan semuanya, salam semua sejahtera. Petinggi itu kan sebutan dari wartawan kemarin, ya, menyebutkan bahwa salah satunya saya adalah salah satu petinggi. Sunda Empire adalah satu bentuk kekaisaran matahari yang ada sejak Alexander the Great. Ya. Ada dari zaman 324 sebelum Masehi itu sudah ada. Faktor daripada saya jabatan di sini di Sunda Empire adalah salah satunya saya adalah sekretaris De Heren Sepentin. Apa itu sekretaris De Heren Sepentin? Adalah panitia 17 sejak Perang Dunia Kedua. Sejak bom Hiroshima Nagasaki dihancurkan, maka seluruh pemerintahan bumi dinolkan. Lalu pada saat itu Kekaisaran Sunda selaku pemilik atas sertifikat bumi Alen Bilen, yaitu atas dinasti Pajajaran Siliwangi, meneruskan atas tatanan bumi diberikan kepada Patikan. Karena pada saat itu Perang Dunia Kedua adalah dilakukan saat itu dikosongkannya. Kenapa? Kejahatan perang. Perang bom Hiroshima tidak ada yang mengaku. Sekalipun itu sekutu. Jadi faktor keberadaan Sunda Empire itu jangan disamakan keraton-keraton yang muncul tadi. Ini sebuah sistem tata negara dunia, ya, yang ada di internasional. Siapa itu De Heren Sepentin? Itu adalah Patikan, Paus Paulus yang pada hari ini masih menjabat. Pada tanggal 15 Agustus 2020 berakhir tugasnya. Maka kami menyiapkan sebagai dinasti Pajajaran untuk kembali menarik apa yang menjadi tugas daripada
tatanan bumi saat itu. Ya. PBB lahir di Bandung. Pentagon lahir di Bandung. Perlu tahu sejarah Indonesia nanti. Ya. Kalau misalkan tadi Dimas Suryo mengatakan bahwa Isola itu apa tadi, itu salah. Memang betul Isola itulah International Soldat Leader. Itu lahirnya NATO di sana, lahirnya pasukan SNW di sana. Bandung, PBB di Bandung lahirnya. Itu berarti belum mengenal sejarah. Ya? Belum mengenal sejarah, saudara itu. Dengar. Kacau ini, halo. Ya, nanti kita buka, ya. Kita buka kenapa PBB itu dipindahkan ke Amerika. Dan Amerika mendapatkan tugas sebagai Security Council. Bagaimana Inggris mendapatkan Defense Council. Bagaimana Belanda mendapatkan itu sebagai mahkamah internasional. Itu semua tatanan ini Indonesia perlu kita bangun dari sejarah yang besar. Ya, dari leluhur yang besar. Karena apa? Pajajaran jangan diartikan Prabu Siliwangi adalah merupakan bagian cuman Jawa Barat. Bukan. Itu adalah bagian Sunda diakui oleh tatanan bumi adalah keseluruhan bumi. Ya. Ada aturan main dan pada tanggal 15 Agustus 2020 sertifikasi dalam Undang-Undang Agraria Internasional telah berakhir. Maka Ratu Inggris akan berakhir saat itu juga. Maka semuanya akan, Belanda pun berakhir. Ya, jadi ini adalah munculnya Sunda Empire sebagai tatanan kita pewaris bangsa ya, yang saat ini bangsa Indonesia. Harus lebih besar dengan kondisi bangsa yang lalu. Ini seluruh aset-aset bumi, seluruh aset-aset yang dimiliki pada posisi oleh leluhur kita teruskan. Jangan membahas urusan kecil. Bagaimana Indonesia jadi besar? Ini persoalannya. Oke, komunikasi kedua ini sempat sangat viral, jauh melebihi komunikasi yang pertama. Namun, komunikasi ini tidak memberikan dampak pada komunikan selain perasaan lucu kecuali kebohongan yang disampaikan oleh komunikator. Sehingga komunikator atau dalam hal ini adalah Rangga Sasana ialah orang dengan latar belakang tidak jelas yang menyampaikan informasi terkait dengan PBB, NATO, dan tatanan pemerintahan dunia. Lalu proses kedua yaitu komunikator menyampaikan pesan yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta melalui data yang tidak akurat. Semua komunikan mengetahui bahwa pesan yang disampaikan tidak benar. Lalu dampak yang muncul ialah bahwa komunikan hanya merasa lucu dan aneh ya, tanpa harus melakukan reaksi tertentu dari proses komunikasi tersebut. Pada intinya, proses komunikasi yang paling penting terdiri dari 3 komponen, ialah siapa komunikator, menyampaikan apa pesan inti, dan kepada siapa komunikan. Komunikator harus orang yang sesuai dengan posisinya saat itu, terpercaya atau trust, dikenal luas oleh komunikan, dan mempunyai rekam jejak yang jelas. Nah, pesan inti yang disampaikan harus singkat, mudah diingat, unik, dan sangat menarik. Nah, pernyataan Ibu Susi yaitu yang tidak makan ikan akan saya tenggelamkan merupakan contoh kualitas pesan inti yang sangat mengena bagi seluruh komunikan. Hal ini akan memberikan dampak perubahan pada komunikan sesuai dengan harapan komunikator. Demikian video pembelajaran untuk pertemuan ke-14 kuliah pengolahan data perikanan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.